Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Ketua, silakan pimpin doanya. Oke, terima kasih Ketua. Bagaimanakah kabar Ananda pada pagi hari ini? Kakak harap baik ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kakak absen dulu ya. Coba Ananda tengok ke depan, belakang, kiri, kanan. Apakah ada dari teman-temannya yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua ya. Nah, pembelajaran kita pada hari ini yaitu baris berbaris. Adapun tujuan baris berbaris adalah sebagai berikut. Tujuan dari pembelajaran yaitu 1. Pembina menjelaskan pentingnya PBB dalam pramuka. 2. Pembina memperkenalkan aba-aba dalam PBB. 3. Pembina mengajarkan bentuk-bentuk barisan dan pelaksanaannya. Indikator pencapaian. Yang pertama, siswa mengetahui pentingnya PBB dalam gerakan pramuka. Yang kedua, siswa tahu dan paham dengan macam-macam aba-aba yang ada dalam gerakan pramuka. Yang ketiga, siswa selain mengenal aba-aba, siswa juga tahu bentuk-bentuk barisan dan siswa dapat memperhatikannya. Di sini, siapa yang tahu apa itu baris berbaris? Baris berbaris merupakan latihan gerakan dasar yang mewujudkan penanaman disiplin, rasa persatuan dan kebersamaan, serta keindahan. Aba-aba dalam berbaris ada 3, yaitu 1. Aba-aba petunjuk, 2. Aba-aba pelaksanaan, 3. Aba-aba peringatan. Maksud dari dilakukannya baris berbaris atau berdiri dalam barisan yaitu untuk memudahkan pengawasan dan penertiban anggota, pembagian jatah secara merata, menghitung jumlah anggota. Peraturan baris berbaris yang digunakan di lingkungan pramuka ada 2 macam, yakni baris berbaris menggunakan tongkat dan tanpa tongkat. Untuk baris berbaris menggunakan tongkat memiliki tata cara tersendiri di lingkungan pramuka. Adapun baris berbaris tanpa menggunakan tongkat mengikuti tata cara yang telah diatur dalam peraturan baris berbaris milik TNI atau Polri. Manfaat mempelajari latihan baris berbaris bisa memberi berbagai manfaat bagi para anggota pramuka, yaitu 1. Untuk melatih daya konsentrasi. 2. Sebagai media belajar tentang solidaritas tim. Yang ketiga, untuk belajar mendengar dan bersikap patuh. Yang keempat, untuk belajar diam dan mengatur emosi. Keterkaitan baris berbaris dengan SKHU yaitu terdapat dalam 73-76, yaitu 73 dapat baris berbaris, 74 pencapaian pengisian SKHU yaitu dapat melakukan gerakan aba-aba di tempat dengan baik dan benar, seperti A. Siap, B. Istirahat di tempat, C. Hadap kanan, D. Hadap kiri, E. Hadap kanan, F. Lencang depan, G. Lencang kanan. 75 dapat melakukan perintah aba-aba, maju, jalan, berhenti, dan lain-lain. 76 dapat melakukan baris berbaris dengan membawa tongkat atau pramuka. PBB terdapat pada dasar dharma ketiga, yaitu patriot yang sopan dan kesatria, atau terdapat dalam Al-Quran atau hadis As-Syaf ayat 4, yaitu sesungguhnya Allah menciptakan orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Selain itu, apakah Ananda tahu berapa ukuran langkah dari dan tempo dari baris berbaris? Nah, untuk bentuk-bentuk langkah, tempo, dan ukurannya, kakak jelaskan ya. Gerakan berjalan dengan panjang, tempo, dan macam langkah. Macam langkah yaitu langkah biasa, panjangnya 65 cm, temponya 120 tiap menit. Langkah kedua, langkah tegap, yaitu panjangnya 65 cm dengan tempo 120 tiap per menit. Langkah ketiga, langkah perlahan dengan panjang 40 cm dengan tempo 30 tiap
menit. Langkah keempat, langkah ke samping 40 cm dengan tempo 70 tiap menit. Langkah kelima, langkah ke belakang dengan panjang 40 cm dengan tempo 70 tiap menit. Keenam, langkah ke depan dengan panjang 60 cm dengan tempo 70 tiap menit. 7. Langkah di waktu lari yaitu panjang 80 cm. Nah, kakak ingin bertanya, apakah Anda tahu apa itu bentuk-bentuk barisan? Bentuk-bentuk dari barisan ada bermacam-macam, yaitu barisan bentuk deret, bentuk angkre, bentuk lingkaran, besar dan kecil, bentuk setengah lingkaran, tanpa kuda, bentuk terbuka, bentuk panah, bentuk perlombaan, bentuk sehat atau gapura, bentuk selat balik, bentuk roda, dan bentuk berbanjar atau saf. Beberapa contoh bentuk-bentuk barisan yaitu yang pertama berderet. Dengan cara berdiri tegap, kedua lengan tangan di samping badan, kedua kaki rapat, pandangan lurus ke depan, rentangkan atau bentangkan kedua lengan tangan di samping badan setinggi bahu. Yang kedua, lingkaran besar, yaitu dengan cara berdiri tegap, kedua lengan tangan di samping badan, kedua kaki rapat, pandangan lurus ke depan, gerakan kedua lengan tangan ke atas, jari-jari lengan tangan di atas kepala atau membentuk lingkaran dengan kedua lengan tangan. Yang ketiga, lingkaran kecil. Dengan cara berdiri tegap, kedua lengan tangan di samping badan, kedua kaki rapat, pandangan lurus ke depan, kedua ujung jari telunjuk dan ibu jari dipertemukan di atas kepala. Yang keempat, setengah lingkaran. Dengan cara berdiri tegap, kedua lengan tangan di samping badan, kedua kaki rapat, pandangan lurus ke depan, kedua lengan digerakkan di samping badan ke depan atau di muka badan. Yang kelima, angker. Dengan cara berdiri tegap, kedua lengan tangan di samping badan, kedua kaki rapat, pandangan lurus ke depan, kedua telapak tangan mengepal dan ditegakkan ke atas sebatas siku. Yang keenam, perlombaan. Dengan cara berdiri tegap, kedua lengan tangan di samping badan, kedua kaki rapat, pandangan lurus ke depan, kedua tangan mengepal lurus ke depan. Yang ketujuh, baris berbanjar. Dengan cara berdiri tegap, kedua lengan tangan di samping badan, kedua kaki rapat, pandangan lurus ke depan, tangan kanan mengepal ke depan, tangan kiri ditegakkan ke atas setinggi siku menunjukkan banjar yang ditentukan. Kedelapan, barisan bersaf. Dengan cara berdiri tegak, kedua lengan tangan di samping badan, kedua kaki rapat, pandangan lurus ke depan, tangan kanan mengepal ke samping setinggi bahu, tangan kiri ditegakkan ke atas setinggi siku menunjukkan bilangan deret yang ditentukan. Nah, sekarang mari kita praktekkan cara baris berbaris serta penerapannya dalam pembelajaran pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Nah, di sini kita akan belajar tentang baris berbaris. Di sini siapa yang tahu apa itu baris berbaris? Tidak tahu, Pak. Nah, baris berbaris adalah suatu latihan fisik yang ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu karakter yang disiplin. Nah, baris berbaris atau PBB, peraturan baris berbaris di dalam pramuka ada dua macam, yaitu baris berbaris menggunakan tongkat dan baris berbaris dengan tangan kosong. Baris berbaris dengan menggunakan tongkat itu ditanamkan dalam lingkungan pramuka, sedangkan baris berbaris biasa ditanamkan atau dipelajari nanti oleh Polri atau TNI. Langkah-langkah dalam pramuka yaitu langkah biasa, langkah kanan, langkah ke depan, langkah ke samping, langkah ke sorong kiri, langkah sorong kanan. Nah, di sini kita akan belajar yaitu bentuk baris berbaris. Baris berbaris ada bentuk dan contohnya. Yang pertama, baris lingkaran besar, lingkaran setengah, lingkaran kecil, amper, baris bersaf dan baris berjajar.
Nah, dalam baris berbaris ini tata cara penggunanya yaitu badan siap, tangan letak di dua samping kiri kanan badan, yaitu pandangan fokus ke depan dan siap, kaki dirapatkan. Baik, kita akan lanjut kepada praktek atau teori pembelajaran yang telah kita pelajari tadi. Baik, aba-aba saya ambil alih. Siap, gerak. Lancang kanan, gerak. Tegap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Hadap kanan, gerak. Lancang depan, gerak. Tegap, gerak. Hadap kiri, gerak. Hadap sorong kiri, gerak. Hadap sorong kanan, gerak. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Balik kanan, gerak. Balik kiri, gerak. Siap, aba-aba salah. 2 kali hadap kanan, gerak. Langkah ke depan, jalan. 3 gimana? 2. 3 maju, coba. 2 langkah ke depan, jalan. 2 langkah mundur, jalan. Gerak. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Balik kanan, gerak. Jalan di tempat, gerak. Berhenti, gerak. Sekian materi kita pada hari Sekian materi kita pada hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Kak. Tidak, Kak. Nah, kakak harap kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari atau kalian bisa menerapkannya nanti di acara 17 Agustus. Sekian materi kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.